Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu bihi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa program Hikam Hikayat Ramadan channel YouTube NU Pasuruan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengutip satu penjelasan yang dijelaskan di dalam kitab Al-Fawaidul Muhtarah karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith tentang tingkatan puasa. Dalam kitab tersebut beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menjelaskan bahwa anna darajatas shaum salasah. I'lam anna darajatas shaum salas, bahwa tingkatan puasa itu ada 3 macam. Yang pertama adalah shaumul umum, kedua adalah shaumul khusus, dan yang ketiga adalah shaumul khususil khusus ya. Shaumul umum itu pengertiannya adalah kaful batni wal farji anis syahawat, puasa yang hanya sebatas menahan tubuh kita, menahan jasad kita dari syahwat-syahwat. Misalnya menahan perut kita untuk tidak makan dan tidak minum. Kemudian menahan farji atau alat kelamin kita untuk tidak melampiaskan syahwat-syahwatnya. Itu adalah puasa tingkatan orang umum, orang awam. Jadi tidak sebatas, puasanya hanya sebatas untuk menahan lapar dan dahaga dan menahan syahwat. Adapun untuk lisan, telinga, hidung, kaki, dan semua anggota tubuh yang lain tidak ikut berpuasa. Lisan tetap melakukan dosa dengan cara hibah, dengan cara bohong, dan sebagainya. Itu tingkatan puasa orang awam. Kemudian beliau melanjutkan definisi daripada shaumul khusus. Amma shaumul khusus fahuwa kaful jawareh. Al-jawareh itu adalah anggota tubuh, baik itu lisan, wakaful lisan, wakafus sam'i, wakaful basari, wakaful yadi, wakaful rijli, wa ansairil jawareh anil asam. Menahan lisan, menahan mata, menahan pendengaran, menahan kaki, menahan tangan untuk tidak melakukan dosa. Jadi puasanya bukan hanya sebatas untuk menahan lapar dan dahaga, namun lebih dari itu semua anggota tubuh ikut puasa. Baik lisannya dia menahan untuk tidak ghibah, tidak kadzib, telinganya menahan diri untuk tidak mendengarkan hal-hal yang haram, tangannya juga menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah derajat puasanya orang yang khusus. Kemudian beliau melanjutkan derajat puasa yang ketiga adalah shaumu khususil khusus ya. Shaumu khususil khusus ini adalah puasanya orang yang pilihan daripada pilihan. Bagaimanakah definisinya shaumu khususil khusus ini? Beliau menjelaskan bahwa shaumu khususil khusus adalah kaful qalbi anil himam ad-dani'ah wa kaful qalbi wa kaful afkar anid dunyawiyah ya. Menahan hati untuk tidak memikirkan hal-hal yang rendah, juga menahan pikiran untuk tidak memikirkan hal-hal duniawiyah ya. Jadi puasanya adalah menahan lapar dan dahaga, kemudian anggota tubuhnya juga tercegah untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, tapi lebih dari itu hatinya juga tertahan untuk memikirkan hal-hal yang duniawi, untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya adalah rendah. Selanjutnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengutip satu hadis yang berbunyi, kam min sha'imin walaysa min siyamihi ilal ju'u wal atasu ya. Kalau artinya adalah banyak sekali orang yang melakukan puasa, namun tidak ada yang dicapai dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Dalam menafsiri hadis ini ada 3 penafsiran ulama ya. Yang pertama adalah
siapa orang yang puasanya hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga itu? Ada ulama yang menafsiri bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bisa meninggalkan muhbitatis shaum, atau hal-hal yang bisa melebur dosa, melebur pahala-pahalanya puasa. Ada 6 hal, ada 5 perkara ya, maaf, ada 5 perkara yang bisa melebur dosanya puasa, seperti dikutip dalam sebuah hadis, khamsun yufattirnas shaum, al-ghibah, wan namimah, wal kadhib, wal kublah. Dalam riwayat kitab lain disebutkan bukan wal kublah, namun wan nadhar bis syahwah, dan yang terakhir adalah al-yaminul humus. Ada 5 hal, ada 5 perkara yang dapat menghancurkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-ghibah. Al-ghibah itu adalah ngerumpi, ngerasani. Jadi orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga, namun lisannya masih tidak bisa menahan untuk ghibah, maka puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Namun bukan berarti pahalanya habis sama sekali, bukan. Nah, banyak ulama yang menafsiri bahwa hadis ini maksudnya adalah qalilus sawab, sedikit pahalanya orang yang seperti itu, yang hanya menahan lapar dan dahaga namun lisannya tidak bisa menahan dari hibah. Kemudian yang kedua adalah an-namimah, adu domba. Perutnya berpuasa namun lisannya suka mengadu domba, itu juga bisa menghabiskan pahalanya puasa. Kemudian yang ketiga yang bisa menghabiskan pahalanya puasa adalah al-kadzib, bohong. Ya. Bohong itu adalah salah satu perkara yang juga bisa melebur pahalanya puasa. Kemudian yang keempat adalah an-nadhar bisyahwah. Dalam kitab Al-Fawaidul Muhtarar di sini diredaksikan dengan al-kublah. Ya. Al-kublah itu adalah mencium. An-nadhar bisyahwah adalah melihat wanita-wanita yang tidak mahram, atau kalau wanita melihat laki-laki yang bukan mahram tapi dengan syahwat, itu juga bisa menghancurkan pahalanya puasa. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah al-yaminul humus, atau melakukan sumpah palsu. Sumpah palsu itu pun juga bisa meleburkan atau menghancurkan pahalanya puasa. Nah, ini 5 hal ini adalah perkara-perkara yang bisa menghancurkan puasa. Ini tafsir pertama. Jadi ulama pertama yang mengatakan bahwa orang yang puasa bisa habis pahalanya, tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga, adalah 5 orang ini. 5 orang yang berpuasa namun melakukan 5 hal ini. Kemudian ada penafsiran yang kedua, siapakah orang yang puasanya hanya menghasilkan lapar dan dahaga? Tafsir yang kedua adalah orang yang puasanya itu tidak lepas dari perasaan riya dan ujub, al-ajab binafsih. Ya. Memang banyak ulama mengatakan puasa ini jauh dari riya, karena puasa ini adalah ibadah batin. Namun tidak menutup kemungkinan orang yang berpuasa ini juga bisa melakukan riya, ujub dengan puasanya. Seperti kisah yang banyak disebutkan di dalam kitab-kitab bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu juga pernah menemui orang yang riya di dalam berpuasa, yang ujub dalam berpuasa, dan setelah itu orang itu mati dalam keadaan Nasrani, mati dalam keadaan tidak Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian tafsir yang ketiga, orang yang puasa hanya menghasilkan lapar dan dahaga, ini adalah orang yang iftar dengan aklil haram. Buka puasanya memakan makanan yang haram. Nah, ini makanya ada satu kisah bahwa sahabat Sufyan As-Sawri itu berbuka puasa itu selalu menggunakan air hujan. Kalau tidak ada hujan, beliau meminum air sungai, yang air sungai itu tidak digali oleh pemerintah yang dolim. Sampai segitunya beliau itu menjaga kehalalan makanan saat berbuka puasa. Ya. Jadi setan itu sangat bahagia menunggu orang yang berbuka puasa. Lihat, ya, akan berbuka dengan makanan yang haram atau yang halal dia. Kalau berbuka dengan makanan yang haram, setan akan bahagia. Demikianlah sedikit penjelasan dari kitab Al-Fawaidul Muhtarar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam Ramadan kali ini kita semua
mendapatkan pertolongan oleh Allah untuk meningkatkan ibadah puasa kita, dan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa waffaqana lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.